Halo teman-teman, jumpa lagi ya kita di channel Kambing Sragentina. Pada kesempatan kali ini ya teman-teman, kami akan menjawab salah satu pertanyaan yang dilontarkan oleh teman kita. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana sih strategi untuk menjual kambing yang tidak laku itu menjadi laku keras, seperti itu ya teman-teman ya. Dan ini sudah kami buktikan teman-teman. Artinya jawaban yang akan kami jelaskan ini itu sudah kami buktikan selama bertahun-tahun, selama berkecimpung di bisnis dagang kambing atau usaha jual beli kambing. Dan tentu saja sebagaimana teman-teman ketahui, selain kami bisnis beternak kambing, kami juga menjalankan bisnis usaha jual beli kambing atau dagang kambing ya teman-teman. Dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada kambing kami yang tidak laku terjual teman-teman. Sehingga ini bisa dikatakan strategi baru bagi teman-teman pemula khususnya, atau bagi para pembisnis kambing mungkin juga baru mengetahui strategi ini atau baru sadar meskipun sudah melakukannya. Sehingga tentu saja kalau katakan kesadarannya belum full, itu kan belum maksimal ya teman-teman. Dan ini bisa memaksimalkan, saya jamin 100% teman-teman, seperti itu. Jadi ini juga bisa menjadi referensi teman-teman yang sedang menggeluti di bisnis kambing atau bisnis usaha jual beli kambing, seperti itu teman-teman. Dan bagi teman-teman pemula tentu saja ini bisa menjadi referensi yang sangat bermanfaat sekali ya teman-teman. Karena apa yang kami sampaikan itu jujur tidak hanya sebatas teori teman-teman, tapi sudah kami aplikasikan teman-teman selama bertahun-tahun. Dan ini mau menginjak puluhan tahun ya teman-teman ya, seperti itu. Sehingga kami bisa terus mengembangkan bisnis peternakan kami, bisa terus memaksimalkan omset dari usaha yang kami geluti, usaha peternakan kambing, usaha jual beli kambing, dan usaha-usaha yang berkaitan dengan bisnis peternakan ya teman-teman ya, seperti itu. Dan namun sebelum menginjak pada informasi yang lebih dalam ya teman-teman, tentu saja bagi teman-teman yang ingin membeli kambing dari peternakan kami sekarang, tidak harus membelinya secara offline, tapi bisa membeli secara offline. Seperti itu caranya, tinggal hubungi saja kontak resmi kami yang sudah kami cantumkan di deskripsi. Untuk pembayarannya teman-teman bisa menggunakan beberapa aplikasi keuangan ya teman-teman, atau teman-teman juga bisa menggunakan salah satu bank. Silahkan pilih bank mana yang digunakan untuk transaksi pembayaran. Jadi ini sangat simpel sekali untuk melakukan bisnis jual beli secara online ya teman-teman ya. Namun bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke peternakan kami juga boleh. Alamatnya ada di Desa Bayanan, Kelurahan Ngepringan, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen ya teman-teman ya. Dan kalau masih bingung, cek aja di deskripsi, sudah kami cantumkan. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih ya yang sebesar-besarnya bagi teman-teman yang sudah support di channel Kambing Sragentina ini. Ini adalah channel official dari peternakan kami, peternakan Kambing Sragentina. Dan bagi teman-teman yang baru saja menonton video kami atau baru pertama kali melihat konten-konten kami, teman-teman bisa support channel kami, bisa subscribe, bisa like, bisa juga bertanya di kolom komentar. Silahkan, baik itu tentang bisnis, baik itu tentang operasional manajemen bisnis, silahkan. Kami akan jawab sejauh pengalaman dan pengetahuan kami ya teman-teman. Dan teman-teman juga boleh, kalau berkenan, bisa juga share konten-konten kami kepada teman-teman yang lain, atau ke sosial media yang lain, sehingga manfaatnya, harapannya bisa diterima di kalangan yang lebih luas, seperti itu ya teman-teman. Baik, masuk pada inti pembahasan ya teman-teman ya, karena tadi hanya sebagai informasi tambahan saja, dan ini masuk pada inti. Jadi bagaimana sih untuk menggeluti bisnis jual beli kambing yang kambingnya itu susah untuk laku, tapi bisa
berubah menjadi laku keras. Nah, yang perlu diperhatikan untuk langkah awal ya teman-teman, itu teman-teman harus memiliki persepsi bahwa kambing itu memiliki nilai jual teman-teman. Jadi postur kambing itu memiliki nilai jual, termasuk tinggi badannya berapa, kemudian dagingnya seperti apa, kemudian perawakannya seperti apa, itu memiliki nilai jual dengan sendirinya. Jadi setiap pembeli atau klien itu sudah katakan akan melihatnya terlebih dahulu, karena itu kaitannya dengan fisik ya teman-teman ya. Jadi yang pertama kali diperhatikan itu adalah postur kambingnya dulu secara fisik. Jadi setiap kambing itu tentu saja memiliki nilai jual atau nilai harga. Nah, kalau kambingnya misalnya kurus, itu tentu saja pembeli tidak akan suka ya teman-teman. Sehingga itu teman-teman bisa melihat dulu ketika kambing yang akan teman-teman jual itu posturnya gimana sih. Ketika melihat kambingnya itu senang atau biasa saja. Nah, pada fase ini usahakan ketika teman-teman sendiri yang melihat kambing yang akan dijual itu sudah senang dulu. Otomatis nanti penjualnya atau pembelinya, lebih tepatnya, itu juga akan senang melihatnya. Bagaimana mungkin kalau teman-teman sendiri aja melihat kambing yang akan teman-teman jual itu, wah kok gini, kemudian berharap untuk pembelinya juga berharap senang. Itu tentu saja kecil kemungkinannya teman-teman, meskipun ada tapi kecil. Berbeda lagi ketika kambingnya itu gemuk, kambingnya itu posturnya bagus, speknya bagus seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah posturnya. Kalau misalnya kerempeng, teman-teman bisa gemukkan dulu, tidak usah buru-buru dijual. Perbaiki. Misalnya bulu-bulunya itu jelek, ya dibaguskan dulu, dimandikan dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nanti kalau posturnya sudah bagus, speknya sudah bagus, itu nilai jualnya akan tambah teman-teman. Nilai jualnya akan tambah dan potensi untuk laku di pasaran itu juga semakin bertambah teman-teman. Bayangkan kalau teman-teman misalnya memiliki kambing yang gemuk, posturnya bagus, itu teman-teman senang melihatnya. Tentu pembeli juga akan senang. Dengan demikian potensi untuk laku keras itu presentasenya jauh lebih tinggi sekali ya teman-teman. Seperti itu cara kami teman-teman. Dan yang perlu digarisbawahi juga harus amanah dalam jualan teman-teman. Karena untuk membangun kepercayaan itu tidak gampang teman-teman. Jadi kalau misalnya ada cacat ya bilang saja cacat, ada kekurangan ya bilang saja kekurangan, nggak apa-apa itu. Palingan harganya akan turun berapa toh. Tapi setidaknya itu membangun kepercayaan dan jujur itu penting sekali teman-teman. Seperti itu. Kalau teman-teman menggunakan strategi baru ini, insya Allah itu dagangannya atau kambing yang akan dijual itu akan laku keras teman-teman. Baik dijual secara offline maupun online ya teman-teman. Nah, itulah strategi yang kami lakukan teman-teman. Jadi selain kami membentuk dulu postur tubuhnya agar enak dilihat, dan kami juga mengecek apakah ini minus atau tidak, seperti itu. Jadi posturnya dibenahi dulu, kemudian jualannya juga harus amanah, seperti itu ya teman-teman ya. Baik, itu saja yang mungkin bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, dan jika ada tutur kata yang salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bye bye.